Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kehidupan kita tidak luput daripada pengaruh dunia ini, tapi juga kita bersyukur karena kita sebagai orang percaya, kita pun dipengaruhi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus yang memberikan suasana rohani dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita lebih berdekat kepada Tuhan, supaya suasana sorgawi selalu kita alami dalam hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, apakah saudara menyadari sebagai orang percaya, saudara dan saya sebetulnya sedang hidup di dalam dua kewarganegaraan. Maksud saya adalah kita punya warga negara di dunia ini. Saya warga negara Indonesia. Namun, sebagai orang percaya, kita juga adalah warga negara sorga. Itulah Alkitab katakan. Sebagai orang percaya, kita adalah warga negara sorga. Alkitab tidak mengatakan kita akan menjadi warga negara sorga. Tapi Alkitab katakan kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Artinya, sejak saudara dan saya percaya Tuhan, saudara langsung menjadi warga negara sorga. Saudara, kehidupan dua warga negara atau kehidupan dalam dua dunia ini tidak mudah untuk kita hidupi. Kita perlu bijaksana Tuhan, bagaimana saya hidup di dunia ini, tetapi tidak dengan nilai-nilai dunia ini. Bagaimana saya berlaku dalam dunia ini, tetapi tidak memakai filosofi-filosofi dunia ini. Disitulah saudara-saudara mengapa kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan tentang hal ini, yang terambil dari Matius pasal 22, ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Dari kisah ini kita mendapatkan bahwa orang-orang Farisi berusaha menjerat Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menjebak. Kali ini mereka mengutus murid-muridnya pergi bersama orang-orang Herodian, yaitu orang-orangnya Raja Herodes, wakil pemerintah, untuk datang kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudara pasti bisa merasakan tensi dari pertanyaan ini. Dengan kalimat pendahuluan yang seakan-akan memuji Tuhan Yesus yang jujur dan tidak takut sama siapapun, tetapi pertanyaan yang ditanyakan adalah sebuah jebakan. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan ini muncul karena ada keberatan orang-orang Yahudi untuk membayar pajak kepada kaisar. Namun, mereka tahu Tuhan Yesus adalah seorang pengajar yang jujur. Kalau Yesus mengatakan tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka orang-orang Herodian ini akan mencap Yesus sebagai musuh daripada kaisar Romawi. Maka Tuhan Yesus dalam bahaya. Namun ketika Tuhan Yesus menjawab, tidak, tetap boleh membayar pajak kepada kaisar. Maka orang-orang Yahudi akan antipati kepada Tuhan Yesus. Saudara, pertanyaan ini, pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Saudara, bagaimanakah pesan firman Tuhan kepada kita hari ini? Dengan jawaban daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa ada kewajiban kita kepada negara dan bangsa, dan ada kewajiban kita kepada Tuhan. Ketika saudara kita perhatikan firman Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus, maka Tuhan mengatakan kata wajib. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai kewajiban. Pertama-tama kewajiban kita adalah kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu kewajiban kita kepada bangsa dan negara. Tidak kebetulan, saudara dan saya berada di sebuah negara, lahir di situ, mungkin tinggal di situ dan sebagai warga negara. Kita tidak kebetulan menjadi warga negara Indonesia, karena kita percaya segala sesuatu ada rencana Tuhan. Nah, sebagai warga negara, kita punya kewajiban bagi bangsa dan negara kita. Tuhan pernah berkata, dimanapun aku tempatkan engkau, usahakanlah kesejahteraan kota dan negara itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Tapi tidak berhenti di sana. Berikan kepada Allah apa yang wajib engkau berikan kepada Allah. Sebagai orang percaya, kita punya kewajiban kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta daripada kita, apa yang patut kita berikan kepada Tuhan, itu kita punya kewajiban melakukannya untuk Tuhan. Apalagi kita adalah orang-orang yang sudah mengalami karya penebusan Yesus Kristus. Maka sesungguhnya kita harus melayani Dia, termasuk dengan harta benda kita. Apa yang wajib kita berikan kepada Dia, apa yang patut kita persembahkan kepada Dia. Saudara,
kita harus memberikannya sebagai rasa syukur dan hormat kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita diciptakan oleh Tuhan di dalam gambar dan rupa Dia. Dan Kristus datang menebus kita, supaya kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu dikembalikan untuk menjadi gambar dan rupa Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Tuhan bertanya, di dalam uang Romawi itu ada gambar siapa? Di situ ada gambar kaisar. Maka Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar yang patut, yang wajib engkau berikan kepada kaisar. Tetapi kepada Allah yang wajib engkau berikan kepada Allah. Apa yang patut kita berikan kepada Allah? Jikalau mata uang Romawi ada gambar daripada kaisar, patut diberikan kepada kaisar. Dan pada diri kita ada gambar dan rupa Allah. Itulah yang patut kita berikan kepada Allah. Yaitu diri kita persembahkan kepada Tuhan. Karena diri kita adalah dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Dan kita ditebus supaya kita menjadi gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan patut menerima persembahan diri kita kepada Dia. Karena kita adalah miliknya. Ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kita sedang mendapatkan diri kita. Tapi ketika kita tidak memberikan diri kita kepada Tuhan, kita sedang kehilangan diri kita. Karena hanya Tuhan yang bisa mengembalikan makna daripada kehidupan kita. Tetapi ketika kita hidup bagi dunia ini, kita sedang tenggelam, sedang kehilangan jati diri kita, kehilangan makna hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari persembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, marilah kita hidup di dunia ini dengan penuh integritas, sehingga pengabdian kita kepada Tuhan tidak dicela oleh orang lain. Marilah kita sebagai orang percaya memiliki hidup di dunia ini dengan penuh tanggung jawab kepada negara, kepada bangsa, kepada lembaga, kepada institusi, kepada kantor di mana kita bekerja, dan bertanggung jawab di lingkungan kita di mana kita tinggal, dan bertanggung jawab di dalam rumah tangga kita. Dengan demikian, integritas hidup kita seperti itu membuat diri kita tidak menjadi celah, sehingga orang bisa melihat seorang Kristen yang mencintai Tuhan tetapi bertanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita kehilangan kesaksian kita dengan hidup menghindar dari tanggung jawab kita, dengan hidup eksklusif, tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memanggil kita, mengutus kita ke dalam dunia, supaya kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, integritas seorang percaya sangat penting di dalam rangka kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari bertanggung jawab untuk segala perkara yang Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini, supaya kita boleh menjadi berkat kabar baik bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami disadarkan kami memiliki dua warga negara. Warga negara di dunia ini, dan kami juga memiliki warga negara sorga. Kami hidup dalam dua dunia. Dunia
yang fana ini, dan juga dunia yang sorgawi. Ya Tuhan, tolong kepada kami, supaya kami boleh menghidupi kehidupan di dunia ini dengan hati yang sorgawi, sehingga kami tidak dipengaruhi oleh falsafah dunia, kami tidak dipengaruhi oleh kejahatan dunia, kami tidak dipengaruhi oleh kedagingan dunia ini, tetapi kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa menjalankan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh melakukan kewajiban kami kepada Tuhan, juga kepada bangsa negara, lembaga, institusi, kantor, keluarga, dan dimanapun kami berada di dunia ini. Tuhan tolong kami, sehingga kami sungguh-sungguh efektif di tangan Tuhan. Hidup di dunia ini menjadi saksi-saksi Kristus. Hari ini kami serahkan kepada Tuhan, supaya kami boleh berfungsi sebagai saksi Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.